Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dari hasil observasi kami. Yang pertama, kami akan mengulas kembali tentang pengertian perilaku prososial. Perilaku prososial adalah segala bentuk perilaku yang dapat membantu, menguntungkan, dan memberikan konsekuensi positif bagi individu atau kelompok yang menerima bantuan, baik itu bantuan dalam bentuk materi, fisik, maupun psikologis. Yang kedua adalah tahapan-tahapan perilaku sosial. Yang pertama ada perhatian. Adanya perhatian pada suatu situasi akan membuat seseorang mengerti akan situasi yang sedang terjadi. Yang kedua adalah interpretasi, yakni penilaian seseorang individu dalam suatu kejadian. Yang ketiga adalah asumsi, yakni muncul ketika seseorang telah menilai suatu kejadian tersebut sehingga muncul asumsi perlu atau tidaknya kita menolong orang tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah keputusan, adalah hasil akhir seseorang tersebut menjadi menolong atau tidak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menolong. Yang pertama ada situasi sosial, yang kedua ada saling mengenal, yang ketiga biaya bantuan, yang keempat norma tolong menolong, yang kelima norma keuntungan timbal balik, yang keenam kesamaan karakteristik, yang ketujuh keterkaitan pada seseorang, dan yang kedelapan empati. Dari ketiga hal tersebut dapat kita kaitkan bahwasannya observasi yang telah kami lakukan dapat dijelaskan adanya munculnya asumsi seperti halnya dengan adanya dorongan empati, terus saling mengenal didorong jenis kelamin, misal yang memberikan bantuan terhadap orang yang meminta tersebut sesama laki-laki atau perempuan, jelasnya ada rasa dorongan yang lebih tinggi dibandingkan berbeda dengan lawan jenis. Bisa kita lihat di cuplikan berikut ini. Dari beberapa pembahasan sebelumnya, kita bisa kaitkan dengan hasil observasi kita yang ada di lapangan, yang dimana ada seseorang yang meminta-minta dan ada seorang yang lewat memberikan atau memiliki sebuah empati untuk memberi sebuah bantuan, yang orang tersebut memberikan bantuan tidak memandang dari jenis kelamin atau usia. Namun dari usia dan jenis kelamin sendiri bisa mempengaruhi rasa kasihan dari orang-orang. Dan juga kita dalam memberikan sebuah bantuan atau tolong menolong itu sudah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi kita itu lebih baiknya kita menolong yang nantinya orang yang kita tolong tersebut akan berguna baik bagi kita dan untuk orang tersebut. Cara meningkatkan perilaku prososial. Salah satu cara meningkatkan perilaku sosial adalah dengan menghilangkan ketidakjelasan identitas. Orang yang tidak cepat memberikan pertolongan adalah karena ada gejala kekaburan tanggung jawab. Orang yang tidak memberikan pertolongan ketika suatu kecelakaan terjadi tidak akan merasa bersalah jika identitasnya tidak diketahui. Oleh sebab itu, diperlukan pengenalan oleh banyak orang. Cara yang bisa dicapai antara lain: 1. Pemberian atribut. Dengan meningkatkan kohesivitas kelompok, yakni dengan pemberian atribut, bahwa orang yang sudah dikenal lebih sulit untuk dihindari dari tanggung jawab membantu, apalagi jika orang tersebut memiliki atribut sebagai orang yang suka menolong. 2. Sosialisasi. Sosialisasi juga akan menumbuhkan sifat suka menolong pada seseorang.
Sosialisasi biasanya diawali dengan perintah. Selain itu, salah satu cara yang efektif adalah dengan pemodelan. 3. Pemodelan. Pemodelan dilakukan dengan adanya kecenderungan pada saat ada yang memulai memberi pertolongan, maka akan diikuti oleh banyak orang untuk ikut menolong. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.